Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik data berkelompok, yaitu penyajian data dalam bentuk grafik yang meliputi histogram, poligon, dan juga OGIF pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester ganjil. Nah, grafik di samping adalah contoh grafik yang dinamakan histogram. Bagaimanakah cara membuatnya? Tonton sampai akhir video ini supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Yuk, langsung saja di sini yang pertama ada histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi berkelompok. Langkah-langkah membuat histogram, sini ada 3. Yang pertama adalah menggambar sumbu horizontal untuk nilai dan sumbu vertikal untuk frekuensi. Langkah kedua, menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Alas persegi panjang menunjukkan panjang kelas atau P, yaitu dari tepi bawah kelas sampai tepi atas kelas. Sedangkan tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensinya. 3. Di atas setiap persegi panjang dapat ditulis frekuensi masing-masing agar histogram mudah dibaca. Itu adalah langkah-langkah membuat histogram. Selanjutnya, poligon. Apa itu poligon? Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah. Langkah-langkah membuat poligon ada 3, yaitu yang pertama, menggambar sumbu horizontal untuk nilai dan sumbu vertikal untuk frekuensi. Langkah kedua yaitu menggambar titik atau noktah untuk setiap titik tengah interval sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Dan yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik yang diperoleh pada langkah kedua sehingga terbentuk poligon. Udah bukan? Yuk, lanjut ke OGIF. Nah, OGIF adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Jenis-jenis OGIF itu sendiri ada 2, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. 1 untuk OGIF positif, dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai apsis atau sumbu horizontal dan frekuensi kumulatif sebagai ordinat atau sumbu vertikal. Yang kedua di sini ada OGIF negatif, dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai apsis atau sumbu horizontal dan frekuensi kumulatif sebagai ordinat atau sumbu vertikal. Nah, seperti apa OGIF positif dan OGIF negatif? Simak terus ya. Nah, untuk contoh, disajikan data berat badan siswa satuannya dalam kilogram pada tabel berikut. Nah, di sini ada kelas dan juga sudah disediakan untuk frekuensinya. Di sini ada 5 kelas dalam tabel ini, kemudian di sini frekuensinya sudah tersedia masing-masing. Gambarlah histogram, poligon, dan OGIF dari data di atas. Nah, mari kita bahas satu per satu, mulai dari histogram. Ya, disajikan data berat badan siswa dalam kilogram pada tabel berikut. Nah, untuk membuat histogram di sini sudah ada kelas, kemudian frekuensi. Selanjutnya, kita akan menentukan tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelasnya. Ingat, karena di sini datanya berbentuk bulat, maka untuk menentukan tepi bawah dan tepi atas, tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5, kemudian tepi atas adalah batas atas 40 ini tinggal ditambah 0,5.
Berarti untuk tepi bawah kelas pertama yaitu 36 dikurangi 0,5 adalah 35,5. Kemudian tepi bawah kelas kedua 41 dikurangi 0,5 adalah 40,5. 46 dikurangi 0,5 adalah 45,5, 51 dikurangi 0,5 adalah 50,5, kemudian 56 dikurangi 0,5 adalah 55,5. Kemudian untuk tepi atas berarti 40 ditambah 0,5, 40,5. Kemudian 45 ditambah 0,5 hasilnya adalah 45,5 dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir yaitu 60 ditambah dengan 0,5 hasilnya adalah 60,5. Nah, setelah ketemu tepi bawah dan tepi atas, maka kita bisa menggambarkan pada histogramnya. Nah, langkah pertama di sini untuk membuat histogram adalah membuat sumbunya terlebih dahulu. Nah, untuk sumbu yang mendatar atau horizontal di sini adalah untuk berat badan dalam satuan kilogram, kemudian untuk yang vertikal di sini adalah menunjukkan frekuensinya. Ingat, cara membuat frekuensi di sini adalah jaraknya harus sama, 0 ke 5, 5 ke 10, berarti saya di sini menggunakan kelipatan 5. Boleh menggunakan kelipatan-kelipatan yang lain. Dan untuk bagian berat badan, nah di sini tidak antara 0 sampai 35,5 dengan 40,5. Nah, di sini untuk 35,5, 40,5 di sini jaraknya adalah sama untuk tepi-tepinya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah tepinya mulai 35,5, kemudian ada 40,5 di sini, kemudian 45,5. Pokoknya tepinya di sini kita tulis semua dari tepi yang paling pertama di sini ada 35,5, 40,5, 45,5, 50,5, 55,5 sampai dengan 60,5. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menentukan nilai-nilainya dan juga frekuensinya, kita pasangkan satu persatu untuk kelas pertama. Nah, di sini memiliki frekuensi 19. Untuk tepinya yaitu 35,5 sampai dengan 40,5. Berarti kita nanti akan meletakkannya di sini. Ya, seperti ini frekuensinya adalah 19, yaitu untuk tepinya 35,5 sampai dengan 40,5 sesuai kelas pertama. Frekuensinya adalah 19, berarti saya di sini menaruhnya di bawah 20. Nah, di bawah 20 sedikit berarti 19. Selanjutnya untuk kelas kedua, tepinya adalah 40,5 sampai dengan 45,5. Nah, berarti di sini 40,5 sampai dengan 45,5. Frekuensinya adalah 15. Ya, seperti ini lurus pas 15. Selanjutnya untuk kelas ketiga adalah tepinya 45,5 sampai dengan 50,5, berarti berada di sebelah kanannya. Frekuensinya adalah 21, berarti 20 lebih sedikit. Nah, 20 lebih sedikit, frekuensinya 21. Kelas berikutnya yaitu tepinya adalah 50,5 sampai dengan 55,5, frekuensinya adalah 16. Ya, di sini adalah 16. Nah, 16 berarti 15 ke atas sedikit. Nah, di sini adalah 16. Selanjutnya frekuensi yang terakhir di sini untuk kelasnya adalah 55,5 sampai dengan 60,5. Berarti untuk yang terakhir, kelas terakhir frekuensinya adalah 9. Berarti dari sini ada 10, berarti di bawahnya 10 sedikit adalah 9. Nah, bentuk histogram di sini adalah untuk batang-batangnya itu adalah saling menempel satu sama lain atau berhimpit. Saling berhimpit antara satu batang dengan batang yang lain. Harus seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, masing-masing di sini, di bagian atas dari batang-batangnya, kita akan menuliskan frekuensinya. Nah, seperti ini, sesuai 19, 15, 21, 16, dan 9, agar histogram ini lebih mudah untuk dibaca.
Ya, seperti itu adalah cara menentukan histogram. Mudah bukan? Ya, jika sudah paham untuk histogram, mari kita lanjut ke grafik yang kedua, yaitu kita akan membuat poligon. Nah, untuk membuat poligon, kelas dan frekuensi sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat titik tengahnya. Kita tentukan titik tengah. Titik tengah bisa diperoleh dari 36 ditambah 40, berarti 76 hasilnya dibagi dengan 2 sehingga diperoleh 38. Kemudian yang berikutnya 41 ditambah 45 dibagi dengan 2 hasilnya 43. Kemudian 46 ditambah 50 hasilnya adalah 96 dibagi dengan 2 hasilnya 48. 51 ditambah 55 berarti hasilnya adalah 106 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 53. Begitu juga dengan kelas terakhir yaitu 56 ditambah dengan 60, jadi batas bawah ditambah dengan batas atas, hasilnya dibagi dengan 2. Berarti dari sini adalah 116 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 58. Nah, ini adalah titik-titik tengahnya. Yang untuk tepi bawah dan tepi atas boleh ditulis, boleh tidak. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat grafik poligon. Langkah pertama di sini kita akan membuat sumbunya terlebih dahulu. Sumbu yang horizontal adalah berat badan, kemudian untuk sumbu yang vertikal adalah menentukan frekuensi. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah untuk membuat poligon, yaitu adalah titik-titik tengah masing-masing kelasnya. Nah, di sini ada 38, 43, 48. Nah, di sini untuk lebih mudahnya kalian tadi bisa menuliskan tepi-tepinya. Nah, tepi-tepinya di sini boleh kita gambarkan lagi. Berarti ada 35,5, di sini ada 40,5 sampai dengan 60,5. Nah, titik tengahnya itu letaknya di mana? Titik tengah itu adalah antara tepi bawah dan tepi atas. Berarti itu titik tengahnya. Di sini ada 38, kemudian 43, 48, 53, dan 58. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat poligon adalah titik tengahnya dan juga untuk frekuensinya. Untuk titik tengah 38, frekuensinya adalah 19. Nah, berarti kita tinggal memasangkan saja untuk berat badan 38, frekuensinya adalah 19. Ya, seperti ini. Berarti ini adalah untuk menunjukkan kelas pertamanya, yaitu frekuensinya 19. Selanjutnya untuk titik tengah 43, frekuensinya adalah 15. Untuk 48, frekuensinya adalah 21. Berarti di atas 20. Kemudian untuk 53, titik tengahnya frekuensinya adalah 16, berarti di atasnya 15. Kemudian untuk 58, frekuensinya adalah 9. Nah, untuk titik-titik ini sudah terbentuk sesuai dengan frekuensi dan berat badan masing-masing, yaitu titik tengahnya. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan titik-titik ini. Nah, kita tinggal hubungkan saja. Di sini bisa turun, naik, kemudian turun, turun lagi. Nah, seperti ini dinamakan poligon frekuensi. Mudah ya? Selanjutnya, setelah menentukan poligon, mari kita menentukan ogive. Nah, untuk menentukan ogive di sini yang kita butuhkan adalah kelas, frekuensi sudah ada, kemudian kita tentukan frekuensi kurang dari. Nah, untuk frekuensi kurang dari yang digunakan di sini adalah tepi atasnya. Berarti 40 ditambah 0,5 berarti jadinya adalah 40,5. Kurang dari atau sama dengan 40,5. Kemudian yang kedua adalah 45 ditambah 0,5 adalah kurang dari atau sama dengan 45,5. Jadi yang kita gunakan di sini adalah kurang dari atau sama dengan. Sampai dengan kelas terakhir yaitu tepi atasnya adalah 60 ditambah 0,5 hasilnya adalah 60,5. Nah,
Kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, di sini jelas untuk data yang besarnya adalah kurang dari atau sama dengan 40,5, berarti ya ini hanya kelas ke-1 saja. Frekuensinya berapa? 19. Kemudian untuk yang kedua kita lihat data yang kurang dari atau sama dengan 45,5, berarti lebih kecil dari sini. 45,5 yang mana? Ya 15 ditambah 19, hasilnya berapa? 34. Selanjutnya yang kurang dari atau sama dengan 50,5, berarti 21 ditambah 15 ditambah 19. Nah, cara mudahnya adalah tinggal 34 ini tadi tambahkan dengan kelas berikutnya, yaitu frekuensinya 21, hasilnya adalah 55. Untuk yang berikutnya, kurang dari atau sama dengan 55,5, berarti semua data dari kelas keempat sampai dengan kelas pertama itu besarnya adalah kurang dari atau sama dengan 55,5. Berarti 55 ini tinggal ditambahkan kelas berikutnya, yaitu hasilnya adalah 55 ditambah dengan 16 adalah 71. Kemudian untuk data yang kurang dari atau sama dengan 60,5, berarti semua data ini adalah kurang dari atau sama dengan 60,5. Berarti untuk frekuensinya berapa? Ya 71 ditambah 9, hasilnya adalah 80. Nah, semua data ini jumlahnya adalah 80. Jadi untuk frekuensi kumulatif kelas terakhir di sini 80 juga menunjukkan jumlah semua data atau total frekuensinya. Nah, setelah menentukan frekuensi kurang dari dan juga frekuensi kumulatif, maka kita bisa membuat oktavnya. Nah, oktav yang diperoleh di sini nanti adalah oktav positif. Nah, untuk sumbu horizontal adalah berat badan. Kemudian untuk yang vertikal di sini adalah frekuensi. Nah, ini bisa ditambahkan frekuensinya adalah frekuensi kumulatif gitu ya. Oke, kita pasangkan satu per satu. Nah, untuk yang kurang dari atau sama dengan 40,5, frekuensi kumulatifnya adalah 19. Nah, kita pasangkan di sini 40,5 adalah pasangannya 19, berarti di bawahnya 20. Di sini saya menggunakan kelipatan untuk frekuensinya adalah kelipatan 20. Boleh menggunakan kelipatan yang lain. Selanjutnya untuk 45,5, frekuensi kumulatifnya adalah 34. Nah, yang kita gunakan FK ya, frekuensi kumulatif. 34, berarti 45,5 pasangkan. Jika di sini tengah-tengah antara 20 dan 40, 30, berarti 34 adalah tengah ke atas sedikit, 34. Selanjutnya yang 50,5, frekuensinya adalah 55, berarti antara 40 60 adalah 50, berarti ke atas sedikit sehingga diperoleh 55. Selanjutnya untuk yang kurang dari atau sama dengan 55,5. Nah, di sini 55,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 71. Nah, berarti antara 60 dan 80 adalah 70, berarti 71 ke atasnya sedikit. Diperoleh di sini 71. Selanjutnya untuk yang kelas terakhir adalah untuk kurang dari atau sama dengan 60,5. Nah, kita tuliskan di sini 60,5. FK-nya berapa? 80. Nah, 80 berarti pas di sini. Nah, 80. Nah, setelah terbentuk atau terpasangkan di sini antara berat badan, yaitu untuk tepi-tepinya di sini dengan frekuensinya, maka kita tinggal menghubungkan saja nokta-nokta ini. Ya, kita hubungkan akan menjadi, ya, di sini adalah grafiknya adalah naik. Nah, karena di sini naik, maka oktavnya di sini dinamakan oktav positif. Nah, di sini kenapa ada 35,5? 35,5 ada apa tidak data yang kurang dari atau sama dengan 35,5? Ada apa tidak? Tidak ada, sehingga di sini bisa dituliskan 0, yaitu diperoleh dari tepi bawahnya. Boleh di sini biar grafiknya sampai bawah. Nah, naik namanya adalah oktav positif.
Ya, ada oktav positif, maka ada juga oktav negatif. Karena jenis oktav tadi ada 2. Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti lagi. Nah, untuk oktav positif tadi yang digunakan adalah frekuensi kurang dari. Nah, kalau untuk oktav negatif ini frekuensi yang digunakan adalah frekuensi lebih dari. Nah, tepi yang dipakai di sini adalah tepi bawahnya. Kalau oktav positif tadi yang dipakai adalah tepi atasnya ya. Untuk oktav negatif tepi bawah berarti 36 dikurangi 0,5 berarti 35,5. Pakainya adalah lebih dari atau sama dengan. Kemudian yang kelas kedua lebih dari atau sama dengan 40,5 jelas 41 dikurangi 0,5 sampai dengan kelas terakhir yaitu 56 dikurangi 0,5 adalah 55,5. Pakainya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, nah, untuk data yang besarnya adalah lebih dari atau sama dengan 35,5, nah lebih besar, jelas semuanya di sini adalah lebih besar dari 35,5. Jadi jumlahnya berapa ya? Tinggal kita jumlahkan saja. 19 tambah 5, 15 tambah 21 tambah 16 tambah 9 hasilnya adalah 80. Kemudian untuk kelas kedua, berapa banyakkah frekuensi lebih dari atau sama dengan 40,5. Berarti yang lebih besar yang mana? Lebih dari 40,5 ya berarti ini. Yang atas 19 tidak termasuk, berarti 80 tinggal dikurangi 19 hasilnya adalah 61. Yang berikutnya adalah data yang lebih besar atau lebih dari atau sama dengan 45,5. Berarti ini semua. 15 tidak termasuk, 19 tidak termasuk, berarti 61 ini tinggal dikurangi 15 hasilnya adalah 46. Kemudian yang kelas berikutnya adalah lebih dari atau sama dengan 50,5, berarti tinggal frekuensinya diperoleh dari, nah ini 46 tinggal dikurangi dengan 21 hasilnya adalah 25. Kemudian untuk yang kelas terakhir di sini data yang besarnya lebih dari atau sama dengan 55,5. Berarti yang lebih besar adalah berapa? 25 tinggal dikurangi dengan atasnya lagi 16 hasilnya adalah 9. Jelas benar yang lebih besar dari 55,5 adalah hanya kelas terakhir yaitu berapa? 9. Jadi di sini frekuensi kumulatifnya adalah semakin menurun. Nah, setelah terbentuk frekuensi kumulatif, nah kita akan menggambarkannya dalam diagram. Oktavnya namanya adalah oktav negatif. Nah, sama di sini untuk yang horizontal adalah berat badan, yang vertikal adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk 35,5 FK-nya adalah 80. Berarti kita pasangkan saja di sini 35,5 frekuensinya adalah 80. Nah, di sini menunjukkan noktahnya. Nah, terus kemudian untuk yang berikutnya adalah 40,5 frekuensinya adalah 61. Nah, di sini berarti 40,5 adalah 61. Kemudian 45,5 frekuensinya adalah FK-nya 46. Nah, berarti di sini kalau pas di sini kan 50 berarti 46 di bawahnya lagi. Terus untuk 50,5 FK-nya adalah 25. 25 berarti kalau pas di sini adalah 30 berarti antara 20 dan 30. Nah, di sini 25. Dan untuk yang lebih dari atau sama dengan 55,5 FK-nya adalah 9. Berarti di sini. Nah, 0 berarti di sini 10, 9 di bawahnya sedikit. Nah, frekuensinya adalah 9. Jadi titik-titik ini frekuensinya adalah yang dipakai adalah F frekuensi kumulatifnya. Terus kemudian ada apa tidak data yang lebih dari atau sama dengan 60,5. Yang lebih besar ada apa tidak? Tidak. Berarti di sini nanti adalah 0. Nah, noktah ini tinggal kita hubungkan saja, maka akan menjadi seperti ini. Grafiknya adalah turun. Nah, karena di sini turun, maka namanya adalah oktav negatif. Oktav negatif adalah turun. Nah, seperti itu adalah
cara menggambar okif negatif. Nah, sudah semua ya, berarti mulai tadi ada histogram, kemudian poligon, okif. Okif sendiri ada dua, yaitu okif positif dan okif negatif. Sudah kita bahas semuanya di sini. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap semangat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.